Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali di hari Senin 22 Agustus 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah kekal namamu ya Bapa di surga, yang karena kasih-Mu kami telah dilalukan dari malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit, godaan dan cobaan di sepanjang malam. Dan Roh Kuduslah yang menuntun kami di pagi hari ini untuk datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Lebih dari itu, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Untuk itu ya Bapa, mohon urapan kuasa Roh Kudus atas hidup anak-Mu, hidup kami semua, dan tempat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat yang ke-16 yang menyatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Judul renungan bagi kita di hari ini, lawatan Tuhan yang tak terduga. Dan sekali lagi, lawatan Tuhan yang tak terduga. Pengalaman Yakub dalam pelariannya menyelamatkan diri dari kejaran kakaknya Esau. Ia berjumpa dengan Allah yang melawatnya, namun ia tidak menyadarinya. Begitulah dengan kita. Allah berkali-kali melawat kita, namun kita kurang peka untuk menyadari kehadirannya. Karena itu, Ia Maha Kuasa dan Maha Hadir. Ia dapat memakai berbagai cara, di mana saja dan kapan saja untuk melawat kita. Lawatan Tuhan selalu ada tujuan untuk memberkati, menguatkan, memberi pada kita pengertian akan Dia secara khusus dan lebih dalam lagi, atau juga untuk menegur dan mengoreksi kita. Jadi sekali lagi, juga untuk menegur dan mengoreksi kita, supaya kita tidak tersesat dari anugerah-Nya. Secara tak terduga, Tuhan Yesus mengunjungi orang Yahudi di dalam bait Allah dan melihat segala sesuatu yang sedang berlangsung di situ. Markus 11 ayat 11. Kunjungan tersebut merupakan inspeksi yang tak terduga. Seharusnya kita menganggap biasa inspeksi semacam itu oleh Tuhan dalam hidup kita. Kunjungan lain Tuhan Yesus ke bait Allah untuk memperbaiki kembali fungsi bait Allah, yang tadinya adalah rumah doa, tetapi para imam telah merubahnya menjadi sarang penyamun. Ia menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan mencambuk semua orang yang telah berubah setiap terhadap Allah
dan dengan lantang ia berteriak, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius 21 ayat 13. Alkitab menceritakan banyak tentang kunjungan-kunjungan Tuhan yang tidak diduga sebelumnya. Tuhan mengunjungi Abraham untuk memberitahukan tentang kehancuran yang akan datang ke atas Sodom dan Gomora. Kejadian 18 ayat 1. Tuhan mengunjungi Lot dan menyuruhnya lari ke gunung melalui 2 orang malaikatnya. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Kunjungan Tuhan menawarkan keselamatan kepada Lot sekeluarga. Tuhan Yesus melawat 2 orang muridnya yang berjalan menuju Emmaus dan meyakinkan mereka akan kebangkitan. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Serta meyakinkan mereka isi Alkitab. Kita masih ingat 2 hari berturut-turut bagaimana pandangan atau pendapat pemimpin negara dan para tokoh terhadap Alkitab. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Gideon. Hakim 6 ayat 11 sampai 23. Kepada orang tua Simson. Hakim 13 ayat 3. Kepada Saulus. Kisah Rasul 9 ayat 2 sampai 5. Dan orang-orang lain. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 3 dan 22, kita temui surat Kristus kepada 7 gereja di Asia Kecil. Saya ulangi lagi, Tuhan Yesus mengulangi kata-kata, "Aku tahu." Ya, aku tahu. Aku akan datang dalam surat-surat tersebut. Kita bisa baca kembali bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada 7 jemaat di Asia Kecil tersebut. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus secara pribadi menyadari keadaan anak-anaknya setiap waktu. Kita juga telah diingatkan bahwa Tuhan itu bekerja atau ada bersama-sama dengan kita selama 24 jam. Dan selalu mengingatkan kita supaya jangan takut, jangan khawatir. Bahkan di dalam Alkitab dinyatakan ada 365 kata jangan khawatir atau jangan takut dalam Alkitab yang memberikan kekuatan pada kita bahwa Tuhan selalu mengunjungi kita. Dikunjungi dan dilawat Tuhan tidak saja seperti yang dialami Abraham, Musa, dan para nabi serta rasul yang lain, tetapi melalui masalah, pergumulan, dan hal-hal kehidupan yang belum dapat kita pahami. Ia dapat hadir dan melawat kita melalui apapun, siapapun, dan peristiwa apapun. Dan saya yakin, kita yakin bersama bahwa kita pribadi lepas pribadi pernah dikunjungi atau dilawat Tuhan secara pribadi. Ia dapat hadir dan melawat kita melalui peristiwa-peristiwa yang biasa saja, sehingga kita tidak menyadari kehadirannya. Namun ia juga dapat hadir dalam peristiwa-peristiwa yang di luar akal dapat pikirkan, seperti yang terjadi pada Ayub dan keluarganya. Ia melawat kita sesuai dengan kesanggupan kita menerima lawatan. Nah, apakah kita peka terhadap kehadirannya dan lawatannya? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah kita peka terhadap
kunjungan Tuhan, kehadiran Tuhan atau lawatan Tuhan secara pribadi terhadap kita masing-masing. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan yang Maha Hadir, yang selalu mengunjungi melawat kami di setiap waktu. Terkadang kami tidak sadar, kami tidak peka. Ketika kami menjalani seluruh rangkaian kehidupan kami di hari-hari yang lalu sampai saat ini, sesungguhnya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan di sepanjang hari ini pun Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, melawat kami, mengunjungi kami, memberitahukan hal-hal yang harus kami lakukan dan yang tidak boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Ingatkan kami untuk peka terhadap kehadiran dan kunjungan atau lawatan Tuhan terhadap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.